Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teks tanggapan. Yang sebelumnya kita sudah pernah belajar, yaitu tentang teks cerpen. Anak-anakku sekalian, dalam keseharian kita memerlukan berkomunikasi. Kita sering melakukan kegiatan berkomunikasi, baik itu secara langsung berbicara atau melalui telepon, menulis surat, atau melalui bahasa isyarat atau contoh berkomunikasi yang lainnya. Berkomunikasi itu adalah menyampaikan ide, gagasan kepada orang lain. Berkomunikasi harus menggunakan bahasa yang sopan. Dalam berkomunikasi tentunya kita biasa menanggapi hal-hal atau peristiwa yang diungkapkan oleh orang lain. Ketika kita memberikan tanggapan dalam bentuk tulisan, maka tanggapan itu disebut dengan teks tanggapan. Anak-anakku sekalian, tanggapan adalah sebuah teks yang di dalamnya terdapat paragraf-paragraf yang mengemukakan ide-ide, gagasan-gagasan, pandangan-pandangan yang disertai dengan alasan dan bukti yang kuat serta contoh yang lainnya, bukti yang lainnya yang diyakini kebenarannya dan memiliki pendapat yang sama dengan pendapat penulisnya. Dan teks tanggapan itu hasil dari sebuah pemikiran yang logis dan kritis, yang di dalamnya terdapat pendapat-pendapat, dan pendapat-pendapat itu harus sesuai dengan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Fakta-fakta itu anak-anak dari mana? Bisa berasal dari buku, bisa berasal dari hasil wawancara, angket, ataupun hasil sebuah penelitian. Teks tanggapan itu berasal dari hasil pemikiran yang logis dan kritis. Oleh karena itu, pendapat-pendapatnya harus sesuai dengan fakta-fakta. Dan fakta-fakta itu anak-anak bisa berasal dari buku, bisa berasal dari angket, hasil wawancara, atau hasil penelitian. Karena tujuan utamanya teks tanggapan itu adalah meyakinkan pembacanya, maka teks tanggapan harus memiliki alasan yang kuat dan logis. Bila ditinjau dari teks tanggapan, bila ditinjau dari pola pengembangannya, maka teks tanggapan ada 3 pola pengembangan, yaitu yang pertama pola pengembangan sebab akibat, yang kedua akibat sebab, dan yang ketiga adalah generalisasi. Pola pengembangan sebab akibat itu bertolak dari sebuah peristiwa, kemudian itu sebagai sebabnya, dan menuju kepada simpulan sebagai efek atau akibatnya. Dan pola akibat sebab itu sebaliknya. Sedangkan pola generalisasi adalah hubungan yang bertolak dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa menuju
kepada simpulan. Anak-anakku sekalian, tanggapan anak-anak yaitu memberikan penilaian, yaitu penilaian tentang kelebihan dan kekurangan. Dalam menilai itu kita harus objektif, logis, sopan, dan jelas. Oleh sebab itu, di dalam teks tanggapan memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah yang pertama, objektif yang disertai dengan fakta dan data. Yang kedua adalah sopan, logis, dan jelas. Dan yang ketiga adalah memberikan penilaian kelebihan dan kekurangan. Dan yang keempat adalah saran. Sebagai contohnya anak-anak, yaitu kalian buka teks tanggapan yang berjudul Pelajar Bermotor pada LKS kalian di bab teks tanggapan. Di situ bisa saya jelaskan sedikit mengenai tentang perbedaan pendapat antara satu orang dengan orang lain yang saling memberikan pendapat, ide, gagasan yang berupa tanggapan-tanggapan. Tanggapan-tanggapannya itu berupa ide, gagasan, pandangan, dan saran. Apa sarannya? Apa pendapatnya? Apa yang menjadi pandangan-pandangannya? Yaitu mengenai tentang pelajar bermotor. Pelajar bermotor, sebagian orang setuju menggunakan bermotor. Kenapa menggunakan motor kok setuju? Karena satu, efisien, tidak mengeluarkan biaya untuk ongkos kendaraan umum, bisa berangkat sendiri, efisien waktu dan efisien biaya yang tadi ya. Kemudian tidak perlu orang tua mengantar karena kesibukan orang tua, atau orang tua tidak bisa mengantar atau menjemput anak. Memberikan pembelajaran kepada anak supaya bisa bertanggung jawab dan mandiri. Tetapi sebagian pendapat yang lainnya mengatakan bahwa membiarkan anak berangkat sekolah dengan kendaraan motor sendiri mengendarainya, itu banyak bahayanya. Kenapa demikian? Karena yang pertama, anak tersebut tidak memiliki SIM karena masih di bawah umur. Kemudian yang kedua, kadang-kadang anak-anak ini ugal-ugalan di jalan, bisa membahayakan orang lain dan dirinya sendiri. Yang ketiga, kadang-kadang anak ini berbuat seenaknya, tidak pulang sekolah, tidak langsung pulang, tetapi nongkrong di warung kopi atau di jalan-jalan atau di rumah temannya. Nah, karena faktor-faktor inilah bisa mengakibatkan bahaya. Kendaraan yang digunakan anak-anak ini, anak-anak sekolah memakai kendaraan ini lagi ngetren, baik di masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan. Bagaimana pendapat kalian nanti bisa kita gunakan dalam membuat teks tanggapan. Tapi untuk sementara ini, KD 3.7 adalah mengidentifikasi saran, pandangan-pandangan, ya, pendapat-pendapat atau ide-ide dari teks tanggapan yang diperdengarkan atau dibaca kalian. Jadi cukup dengan kalian, tugasnya adalah membuat pertanyaan 5 yang berkaitan dengan isi dari teks tanggapan yang berjudul Pelajar Bermotor. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini, cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.